Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu contoh soal tentang approximating change with difference equations, ya, atau kita memperkirakan perubahan dengan menggunakan persamaan beda. Nah, ini soalnya. Jadi misalkan kita punya data tentang pertumbuhan ragi, ya. Nah, di sini N menyatakan jam, kemudian PN menyatakan biomasa dari ragi. Nah, kita amati ya. Lihat pertumbuhannya. Jadi pada awalnya biomasa ragi itu adalah 9,6. Kemudian 1 jam kemudian dia bertumbuh menjadi 18,3 dan seterusnya. Sampai jam ke-7 itu dia 257,3. Nah, bisakah berdasarkan data ini kita memprediksikan biomasa ragi tersebut jam ke-8, 9, 10 dan seterusnya? Nah, coba kita lihat ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita gunakan Excel ya. Nah, kita isi terlebih dahulu ya delta PN. Ingat ya, delta PN itu adalah PN plus 1 dikurang PN ya. Kita isi, berarti ini sama dengan ini P1 dikurang ini P0. Enter. Kemudian kita kopikan untuk yang ini ya. Untuk delta P1 itu berarti P2 dikurang P1 dan seterusnya ya. Atau mudahnya yang ini kita drag saja ke bawah. Ya, kita copy and paste intinya ya. Ini kita tarik. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Nah, kalau kita lihat grafik antara biomas dengan perubahan biomas per jam, maka caranya kita buat ya, kita sorot ini semua, kemudian insert. Nah, kita pilih chart yang scatter plot ini. Nah, yang ini. Nah, selesai. Kita dapat grafnya ya, semoga terlihat. Jadi sebagai aksis ini adalah biomas dan sebagai ordinatnya ini adalah change in biomass. Nah, sekarang kita ingin mencari rumus PN plus 1 itu seperti apa? Nah, ingat ya konsep proporsionalitas. Jadi di sini kita lihat bahwa PN dan delta PN itu proporsional atau tidak. Nah, jadi sekarang kita bandingkan saja ya, kita cari rasionya. Nah, kita cari ya, di sini rasionya. Kita bandingkan delta PN dibagi dengan PN. Sama dengan ini untuk N sama dengan 0. Kemudian kita tarik ke bawah ya, kita copy and paste sampai ke N sama dengan 6. Nah, ketika kita hitung average-nya, average dari rasio ini semua, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,6057 ya. Nah, yang ini. Nah, jadi ya dengan melihat rasio ini kita bisa simpulkan ya bahwa PN dengan delta PN itu dia proporsional ya, dengan rata-rata rasionya adalah 0,6057. Ya, sebenarnya bisa kita lihat juga di grafik ini ya bahwa dia memang hampir membentuk garis lurus dengan kemiringan 0,6057. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan rumus PN plus 1 dan bagaimana rasio PN plus 1 dengan PN? Nah, kita lihat matematikanya ya. Nah, jadi delta PN per PN itu adalah 0,6057. Ya, kita kali silang berarti delta PN sama dengan 0,6057 kalikan PN. Nah, kita tahu delta PN adalah PN plus 1 dikurang PN ya, sama dengan 0,6057 PN. Kemudian ruas kiri PN plus 1 kita pindahkan ya, PN ke ruas kanan menjadi seperti ini. Karena dia sudah sejenis, maka kita bisa jumlahkan sehingga hasilnya di ruas kanan adalah ya 1,6057 PN. Ya. Nah, di sini konstantanya 1,6057 ya. Kalau kita
bandingkan ya, rasionya itu adalah 1,6057. Besar dari 1 rasionya. Artinya apa? Iya, artinya model tersebut memprediksikan bahwa populasi yeast atau ragi tersebut akan bertambah selamanya. Nah, masuk akal atau tidak? Ya, ini dipertanyakan ya. Akan sangat mengerikan ya jika ragi ini bertambah selamanya, bertambah tak terhingga. Ya, dunia ini bisa penuh dengan ragi. Tetapi itu tidak benar ya, alhamdulillah. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa model kita itu salah. Tak mungkin sesuatu itu bertumbuh tanpa batas ya. Pasti ada batasnya. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki model? Nah, kita ingat ya bahwa segala sesuatu itu ada batasnya ya, termasuk juga sumber daya. Ya, misalkan makanan dan seterusnya. Contohnya aja misalkan kita punya populasi kambing ya di sebuah lahan, ya kambing itu memang beranak pinak gitu ya. Tumbuh terus populasinya. Akan tetapi dia akan tumbuh sampai batas tertentu ya, karena ya pasti makanan terbatas ya, kemudian lahan juga terbatas. Bahkan ada faktor lain, misalkan kambing tersebut dijual atau kambing tersebut ada yang mati seperti itu ya. Nah, jadi memang sumber daya tertentu, contohnya makanan, itu hanya bisa mendukung level populasi yang maksimum ya. Jadi dia tidak bertambah tak terbatas. Oke. Nah, dalam hal ini ya, pertumbuhan ragi kita itu, untuk mengetahui batasnya, maka seorang peneliti itu harus melakukan eksperimen lebih lanjut ya. Jadi harus diamati ya. Jam ke-8, 9, 10 itu dia harus mengamati perubahan biomasa ragi tersebut ya. Nah, di sini sampai ke jam 18. Nah, kita lihat Excel-nya. Nah, dari data ini kita bisa buat grafiknya ya, jam versus yeast biomass ya. Jadi seperti biasa kita sorot ini, kemudian kita buat insert scatter plot. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ternyata bukannya lurus ya pertumbuhan ragi, tetapi bentuknya seperti ini, kemudian ada semacam limitnya. Nah, ini baru kita prediksikan ya. Kalau grafik ini kita teruskan jamnya, ya dia tidak akan melebihi satu garis tertentu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat delta PN-nya ya. Caranya sama seperti yang tadi, jadi ini kita kurangkan dengan ini. Kemudian kita copy and paste ya. Ketika sudah ada muncul tanda plus ini, kita drag sampai ke bawah. Sampai ke sini. Nah, kita udah dapatkan. Nah, coba kita lihat ya. Nah, perubahannya ini dia meningkat seperti itu. Nah, sampai di suatu waktu dia sudah tidak banyak lagi berubah ya. Justru perubahannya itu sudah tidak begitu signifikan lagi. Jadi populasi tersebut memang nampak dia mendekati suatu nilai limit ya. Nah, sepertinya di sini kita bisa amati bahwa tidak akan lebih dari 665 katakanlah ya, seperti itu. Nah, jadi kita sepakati aja sepertinya grafik ini tidak akan melewati 665. Oke. Nah, jadi setelah jam tertentu, maka perubahannya itu akan mendekati 0. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa delta PN ya, perubahannya ini itu maksudnya proporsional terhadap 665 dikurang PN kalikan PN ya. Jadi bukan lagi proporsional terhadap PN, tapi ini ada nilai limitnya. Nah, coba kalau kita verifikasi ya, kalau PN itu mendekati 665, maka perubahannya ini akan mendekati 0. Ya, jadi ini valid gitu ya. Jadi boleh kita katakan bahwa delta PN itu proporsional dengan 665 dikurang PN kalikan PN. Oke. Nah, sekarang kita estimasi ya. Sesuai dengan rumus proporsionalitas kan kita harus mencari konstanta ya. Jadi misalkan Y proporsional terhadap X
Nah, itu kan boleh kita nyatakan Y sama dengan KX. K-nya itu berapa? Nah, baik. Jadi untuk mencari konstantanya, maka kita perlu menghitung 665 min PN kalikan PN ini. Ya. Nah, berarti kita buat ini sama dengan 665 min PN, PN-nya ini, tutup kurung, dikalikan dengan PN. Kemudian kita drag seperti biasa, sampai ke bawah. Sampai ke sini saja. Nah, untuk mencari konstantanya, ya kita sesuaikan saja dengan yang di buku ya. Jadi, kita ingin mengasumsikan dulu bahwa ini berupa garis dan kita cari slope-nya, ya. Bahwa kalau misalkan ini kita buat scatter plot-nya, maka posisinya dia akan seperti ini, ya. Maka kita bisa mencari slope-nya, perkirakan ya, kira-kira saja. Kalau kita sesuaikan dengan yang di buku, kita cari slope antara titik origin dengan titik ini, ya. Jadi ini dia, ya, 90,3 kurang 0 dibagi dengan 110.225,01 dikurang 0, hasilnya mendekati 0,0082. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan PN plus 1 dan juga grafiknya seperti apa? Nah, kita lihat matematikanya ya. Nah, jadi kita punya ekspresi seperti ini, kemudian kita operasikan ya, bahwa delta PN itu sama dengan, nah yang kanan ini kalikan dengan penyebut yang ini, ya. Nah, kemudian kita ingat delta PN adalah PN plus 1 dikurang PN. Nah, ruas kanan tetap seperti itu ya, kita tulis saja. Tidak usah kita kalikan ke dalam. Nah, kemudian ruas kiri PN plus 1 ya, sama dengan, pindahkan ke ruas kanan PN-nya, plus 0,00082 kalikan 665 dikurang PN kalikan PN. Nah, ini dia rumus umum dari PN plus 1. Dengan nilai awal P0 adalah 9,6 ya, berdasarkan data. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat grafik prediksinya ya. Nah, untuk yang ini nilai awalnya atau P0-nya 9,6. Nah, sekarang untuk P1-nya kita masukkan ke rumus ini ya. P1 itu adalah P0 ditambah 0,00082 kalikan 665 dikurang P0 kalikan P0. Nah, P0 yang kita gunakan tentunya yang prediction ini. Jadi kita sudah punya P0, untuk mendapatkan P1 berarti rumusnya adalah P0 ditambah 0,00082 kalikan dengan buka kurung 665 dikurang P0 tutup kurung kalikan P0. Nah, dapat kita ya. Memang beda dengan hasil eksperimen ya, akan tapi coba nanti kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, ini kita copy and paste sampai ke sini. Nah, kita udah mendapatkan ini nilai prediksi kita, sementara itu ini hasil observasi kita. Kalau kita lihat grafiknya ya, kita sorot, kemudian insert chart, pilih yang scatter plot. Nah, kita akan mendapatkan graf seperti ini. Grafiknya seperti ini. Oke. Nah, jadi yang biru ini adalah hasil observasi ya. Boleh kita ganti di sini observation. Tuh ya. Ini observation. Nah, kemudian kita ganti title-nya growth. Boleh kita tambahkan axis titles ya. Untuk ordinatnya kita ganti dengan yeast biomass. Ini kita ganti dengan waktu. Nah, kita bisa lihat ya bahwa grafik kita ini
antara prediksi dan observasi ini mirip ya, trennya itu sama. Jadi ini lebih realistis dibandingkan grafik kita yang pertama tadi yang mengatakan bahwa yeast biomass itu akan terus bertumbuh tak terbatas. Nah, sedangkan pada model yang sudah kita sempurnakan ini terlihat bahwa memang biomasa ragi ini tumbuh tetapi sampai batas tertentu, dan setelah itu pertambahannya mendekati 0. Nah, jadi hari ini kita sudah mempraktikkan ya bagaimana menggunakan persamaan beda atau difference equation untuk memodelkan perubahan. Dalam hal ini memang sebenarnya pertumbuhan biomasa ragi itu harusnya kan memang kontinu ya, dan memang harus diselesaikan dengan pendekatan analitis atau menggunakan persamaan diferensial. Akan tetapi kadang tidak mudah ya mencari solusi analitiknya. Jadi yang lebih mudah ya hari ini kita sudah mempraktikkan bagaimana kita menemukan solusi numerik untuk persamaan beda, dan dengan bantuan komputer mendapatkan solusinya itu menjadi lebih mudah. Baik, demikian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.